PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk mencatatkan oversubscribe dalam aksi rights issue senilai 3,2 triliun rupiah. Tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan terhadap strategi jangka panjang dan ekspansi infrastruktur digital perseroan. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau emiten berkode saham INET mencatatkan keberhasilan dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Sebanyak 99,3% pemegang HMETD melaksanakan haknya dalam aksi right issue tersebut. Sisa 0,7% HMETD yang tidak dilaksanakan justru diikuti pemesanan tambahan oleh pemegang saham. Total dana pemesanan tambahan tersebut mencapai 52 kali lipat dari jumlah saham yang tersedia. Dalam aksi korporasi ini, INET menawarkan sebanyak 12,8 miliar saham baru. Saham tersebut dilepas dengan harga Rp250 per lembar dengan total nilai emisi mencapai Rp3,2 triliun. Manajemen menyebut dana hasil rights issue akan digunakan untuk ekspansi jaringan dan penguatan modal kerja INET serta entitas afiliasi. Langkah ini ditujukan untuk mendukung target kinerja jangka panjang perseroan. Sekitar Rp2,94 triliun akan disalurkan ke anak usaha baru PT Garuda Prima Internetindo. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan fiber to the home dengan teknologi Wi-Fi 7 bagi 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok. Sementara Rp215,38 miliar dialokasikan ke PT Pusat Fiber Indonesia untuk pelunasan biaya IRU jaringan kabel bawah laut. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan tidak ada arahan khusus dalam Rakornas kali ini. Pasalnya sejak kepala daerah dilantik, sudah beberapa kali Prabowo menyampaikan pandangan terkait program prioritas nasional. Prasetyo Hadi juga mengungkapkan Prabowo akan memberikan penekanan terhadap komitmen untuk good governance serta arahan dan garis-garis kebijakan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya Presiden Prabowo memandang Rakornas ini sebagai momentum untuk menyatukan langkah, visi dan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pemerintahan. Selain itu forum tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang memerlukan solusi bersama agar dapat ditindaklanjuti secara konkret. Bapak Presiden ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan program-program, menyampaikan arahan dan garis-garis dari beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kepada seluruh jajaran baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan undangan sangat lengkap, jadi gubernur, wakil gubernur hadir, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh unsur Forkompinda daerah. Diharapkan dengan kita berkumpul, ini kita menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan persepsi sekaligus, sekali lagi bila mana ada hal-hal yang sekiranya perlu dicarikan jalan keluar. Pemerintah mengirim sinyal kuat kepada investor pasar modal bahwa stabilitas pasar modal Indonesia tetap terjaga di tengah transisi kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan operasional regulator dan bursa berjalan normal serta tidak ada kekosongan pengawasan. Erlangga menyampaikan fundamental makroekonomi Indonesia masih solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,04% pada kuartal 3, inflasi terkendali di 2,92%, cadangan devisa mencapai 156,5 miliar dolar Amerika atau setara 6,2 bulan impor, serta defisit fiskal tetap di bawah 3%. Erlangga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan reformasi struktural pasar modal guna meningkatkan transparansi dan integritas. Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan.
Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best. Selanjutnya pemirsa, CEO Danantara, Rosan P. Roslani menyatakan bahwa dalam beberapa terakhir ini ia sudah bertemu langsung dengan para investor luar membicarakan kondisi terkini bursa saham di Indonesia. Rosan menegaskan bahwa para investor asing itu memberikan respon dan sinyal yang positif lantaran sudah mengetahui reformasi pasar modal yang ada di Indonesia, khususnya soal free float 15%. Rosan juga menerima masukan dari investor asing yang menginginkan bahwa saat ini perlu dibuka investasi tidak hanya di batas 5%. Rosan mengungkapkan dengan adanya penurunan tersebut, aksi untuk penciptaan harga yang semu akan menjadi sulit karena investornya akan terbuka. Rosan menilai kepercayaan terhadap pasar modal menjadi faktor kunci dalam menarik investasi langsung asing ke Indonesia. Yang mereka apresiasi adalah salah satunya adalah peningkatan floating menjadi 15% itu mereka apresiasi. Tetapi yang masukan mereka juga yang saya sampaikan juga, yang saya sudah sampaikan adalah mereka menginginkan bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka investornya itu kalau di atas 5%, ya kan. Nah mereka bilang kalau bisa itu diturunkan, tidak hanya di batas 5%. Karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1%, yang lain 2%, 1%. Nah mereka ingin itu juga diturunkan. Karena mungkin selama ini mungkin belum, yang kita lebih bicarakan floatingnya kan, floating ke marketnya itu 15%. Tapi faktor keterbukaannya itu mereka ingin itu diturunkan ke level yang paling tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan juga dengan OJK dan bursa. Kalau bisa itu. Bursa Efek Indonesia atau BI terus melakukan pendalaman pasar untuk menarik minat investor global. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan data dan menyesuaikan standar pasar modal Indonesia dengan bursa global. Direktur Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan salah satu fokus utama saat ini yaitu memperluas pengungkapan data kepemilikan saham. Kedepan data pemegang saham di bawah 5% juga akan dibuka agar struktur kepemilikan emiten lebih transparan. Langkah tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Februari 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi lembaga indeks global seperti MSCI dan FTSE. Selain itu, BI bersama KSCI juga akan memperinci klasifikasi tipe investor. Kategori investor akan dibuat lebih detail sesuai praktik global. Jeffrey menegaskan, meski terjadi transisi kepemimpinan, operasional bursa tetap berjalan normal tanpa gangguan. Seluruh langkah ini diharapkan membuat pasar modal Indonesia lebih terbuka, kuat, dan menarik bagi investor asing. Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global, antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5%, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal. PT Singaraja Putra Tbk atau emiten berkode saham SINI bersiap memacu produksi batubara dengan memproyeksikan kebutuhan modal kerja sebesar 2,73 triliun rupiah pada tahun ini. Langkah ekspansi ini sejalan dengan target pendapatan perseroan yang dibidik melonjak hingga 2,98 triliun rupiah. Emiten berkode saham SINI melalui anak usahanya PT Dwi Daya Swakarya tengah mematangkan rencana operasional pertambangan untuk periode 2026, di mana PT Singaraja Putra Tbk bersiap memacu produksi batu bara dengan memproyeksikan kebutuhan modal kerja sebesar 2,73 triliun rupiah pada tahun ini. Selain modal kerja, perseroan juga menganggarkan belanja modal atau capex sebesar 510 miliar rupiah yang akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur tambang.
Pendanaan strategis ini rencananya akan bersumber dari hasil operasional serta dukungan kerjasama pihak ketiga guna memastikan aktivitas produksi berjalan optimal. Optimisme perseroan didorong oleh tren perbaikan kinerja sepanjang tahun 2025, di mana dua entitas anak PT Pasir Bara Prima dan PT Persada Kapuas Prima telah mulai membukukan pendapatan sebesar Rp154 miliar. Memasuki tahun 2026, Sini menargetkan lompatan pendapatan yang signifikan hingga mencapai hampir Rp3 triliun. Lonjakan ini diharapkan datang dari stabilnya harga pasar serta tambahan kontribusi dari mulai beroperasinya unit usaha PT Pesona Barak Cakrawala. Manajemen meyakini kesiapan operasional yang matang akan memperkuat posisi Sini di sektor pertambangan batu bara nasional. Dengan integrasi 3 anak usaha yang mulai berproduksi penuh, perseroan optimis dapat menjaga pertumbuhan laba secara berkelanjutan. Adapun aksi korporasi ini sekaligus mempertegas transformasi perseroan yang kini semakin fokus dalam menggarap potensi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber ID Action.